belajar tentang perbandingan dua besaran berbeda, ya. Nah, di sini teacher akan mengajarkan kalian tentang perbandingan antara jarak, waktu, pada kecepatan, ya. Nah, di sini kalian akan mengenal rumus kecepatan, ya. Kecepatan itu disimbolkan dengan huruf V, ya. Nah, maka kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu atau jarak per waktu. Nah, di sini sudah menunjukkan perbandingan karena berupa pecahan seperti ini, jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Jarak disimbolkan S, waktu disimbolkan T. Nah, satuan jarak itu adalah meter per sekon. Seperti ini, atau juga bisa kilometer per jam. Ya, ingat ya. Dan untuk jarak satuannya meter atau kilometer. Nah, dan untuk waktu satuannya detik, menit atau jam. Nah, satuan kecepatan diturunkan dari satuan jarak dan waktu. Satuan jarak pada dasarnya adalah satuan panjang. Kalian masih ingat satuan panjang? Ini dia. Nah, hubungan antara satuan panjang ditunjukkan pada tangga satuan. Nah, seperti ini tangga satuannya. Nah, kalian masih ingat cara membacanya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, sekali lagi. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, untuk memudahkan hafalan kalian, teacher akan memberikan jembatan keledainya seperti ini. Kalau haus, dapat minum dari cangkir mini. Nah, dilihat ya huruf depannya. K, kilometer. Kalau. H, hektometer, haus. DA, dekameter, dapat. M, meter, minum. D, desimeter, dari. C, sentimeter, cangkir. M, milimeter, mini. Oke, gampang ya. Kalau haus dapat minum dari cangkir mini. Nah, seperti itu cara menghafalkannya. Kembali lagi ke tangga satuannya. Di sini untuk menghitung konversi satuan seperti ini ya, kalian harus ingat bahwa jika turun seperti ini, misalkan dari kilometer akan menghitung berapa hektometer. Nah, ini kan turun. 1 kilometer ada berapa hektometer, atau dari 1 hektometer ada berapa dekameter. Nah, ini kan turun ya. Nah, makin turun maka caranya adalah dikalikan 10. Setiap turun 1 tangga, turun itu dikali 10. Turun dikali 10. Turun 2 kali berarti 10 kali 10. Turun 3 kali berarti 10 kali 10 kali 10. Nah, jika sebaliknya tangganya naik ya, misalkan ditanyanya 1 cm ya, misalkan 100 cm ada berapa meter? Nah, berarti itu kan naik dari cm ke meter. Maka cara menghitungnya cm ke meter, ada berapa kali naiknya? 1, 2. Nah, ada 2 kali atau 2 tangga yang harus dinaikin. Maka dibagi 10, dibagi 10 lagi. Ya, 2 kali tangga. 10 dibagi lagi 10. Maka dibagi dengan 100. Kalau 2 kali tangga. Itu kalau naik. Ingat ya, kalau naik maka dibagi 10.
Nah, di sini contoh soalnya. 1 kilometer ada berapa meter? Nah, di sini teacher sudah tulis 1000 meter. Gimana cara mengerjakannya? Nah, yang seperti tadi ya. Nah, 1 kilometer. Nah, kita lihat 1 kilometer ini berapa kali turunnya untuk menuju ke meter. Maka 1, 2, 3. Nah, 10 kali 10 kali 10. Nah, berarti berapa? 1000. Paham ya? Oke, untuk berikutnya, soal berikutnya 500 cm ada berapa meter? Nah, 500 cm ada berapa meter? Dari cm ke meter naik. Naik berapa kali? 1, 2. Maka dibagi 10 dibagi 10. Nah, berarti dibagi 100 karena 2 kali naik. Nah, 500 dibagi 100 hasilnya 5. Seperti ini ya. Oke. Gampang ya. Oke, next. Nah, berikutnya teacher akan mengajarkan tentang hubungan antar satuan waktu. Nah, waktu di sini tadi sudah teacher katakan bahwa satuannya adalah bisa detik, bisa menit, dan juga jam. Nah, untuk hubungan antar satuan waktunya di sini kita tuliskan atau dibuat tangga satuan juga ya, tangga satuan waktu seperti ini. Jam, menit, detik. Ini juga sama, jika turun ya, maka dikali 60. Jika naik, maka dibagi 60. Contoh soalnya seperti ini. 3 jam berapa menit? Nah, lihat ke sini caranya. Jam ke menit, turun 1 tangga, maka dikali 60. Sehingga jawabannya 3 jam itu 3 kali 60. Ya, 3 kali 60. Cara mengalihkan bilangan seperti ini cukup mudah. Kalian tutup nolnya. Tinggal angka 3 kali 6. Nah, tinggal dikalikan 3 kali 6 berapa? 18. Setelah itu, setelah ketemu 18, tinggal tuliskan nolnya di belakang seperti ini. Jadi, dapatlah hasil 180. Begitu ya. Oke, gampang ya. Nah, jadi kalau ada perkalian dengan bilangan 0 sangat mudah ya. Tutup saja dulu nolnya, nanti tinggal menambahkan saja. Atau bisa juga dengan perkalian bersusun seperti ini ya. 60 kali 3, maka 3 kali 0, 0. 3 kali 6, 18. Diperolehlah 180. Berikutnya adalah 300 detik ada berapa menit? 300 detik ada berapa menit? Nah, cara menjawabnya sama seperti tadi. Kita lihat di sini, dari detik ke menit itu naik. Nah, kalau naik ingat dibagi. Kan di sini naik 1 tangga, maka dibagi 60 ya. Nah, begini caranya. Maka 300 dibagi 60. 300 bagi 60. Coret 1 nolnya ya, yang paling belakang. Nah, seperti ini coret. Kalau sudah, kita memperoleh angka 30 dibagi 6. Gampang ya, 30 bagi 6 berapa? 5. Jadi jawabannya 5 menit. Seperti itu. Ya. Oke. Cukup mudah ya. Nah, berikutnya teacher akan mengajarkan tentang hubungan kecepatan, jarak, dan waktu yang disimbolkan V, S, dan T. Nah, seperti itu. Nah, di sini teacher akan buat segitiga ajaib untuk memudahkan kalian menghafal segitiga ajaibnya. Nah, misalkan seperti ini. Kalau ditanya V, maka kita ketemu, ini teacher tutup V-nya, ketemu S dibagi T. Nah, ingat ya. Kalau ditanya V atau kecepatan, maka rumusnya jarak dibagi waktu, S per T. Ya. Nah, jika ditanya jarak, tutup jaraknya, S yang ditutup, maka ketemu V kali T. Maka kalau ditanyakan jarak atau S, maka S sama dengan V kali T.
Kalau ditanya waktu, tutup waktunya, maka diperoleh S dibagi V. Nah, di sini T sama dengan S dibagi V. Nah, sebagai contohnya di sini ada di buku paket ya, halaman 64, contoh 3.1. Pak Erik berkendara dari Jogja ke Solo yang berjarak 60 km dalam waktu 2 jam. Pertanyaannya, berapakah kecepatan kendaraan Pak Erik? Nah, cara menjawab soal seperti ini, karena di sini berupa soal cerita, maka kalian harus menuliskan diketahuinya dulu. Diketahui jarak 60 km, waktu 2 jam. Ditanya kecepatan. Nah, cara menjawabnya seperti ini. Tuliskan langsung rumusnya. V, nah ditanya kecepatan, rumusnya apa? Jarak dibagi waktu. Maka diperoleh 60/2. Ya, 60 km per 2 jam. Sehingga diperoleh, nah ingat tadi kalau ada pembagian 0, tutup nolnya. Sehingga diperoleh 6 dibagi 2, hasilnya 3. Nah, setelah itu tuliskan di sini 3, tinggal tambahkan lagi nolnya. Jadi 30 km per jam. Seperti itu. Ya. Nah, untuk nomor 2, sebuah bus berangkat dari Bandung pukul 8 menuju Jakarta. Jarak antara Bandung Jakarta 120 km. Jika bus tersebut tiba di Jakarta pukul 11, maka berapa kecepatan rata-rata bus tersebut? Nah, untuk menjawabnya sama seperti tadi, diketahui waktu. Nah, di sini waktunya karena berupa jam ya, maka waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Berarti jam 11 dikurangi jam 8. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini pakai cara bersusun seperti ini. Ya, hitung dari belakang dulu. Pengurangan ya, sama seperti pengurangan biasa. Jadi diperoleh 3, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0, 11 kurang 8, 3. Maka diperolehlah waktu yang diperlukan adalah 3 jam. Nah, untuk jaraknya 120 ya. Nah, ditanya kecepatan. Nah, untuk menjawab kecepatan, apa rumusnya? Jarak dibagi waktu, sehingga diperoleh 120 dibagi 3. Nah, didapatlah 40 km. Gampang ya. Nah, tutup aja nolnya. 12 bagi 3, 4. Nah, tinggal tambahkan di belakang nolnya. Jadilah 40 km per jam. Seperti itu ya. Oke, berikutnya teacher akan menjelaskan tentang